Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki materi identifikasi asam basa. Identifikasi asam basa dapat dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua macam, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam tidak akan berubah warna, dicelupkan pada larutan basa akan berubah menjadi biru, dicelupkan ke dalam larutan netral tidak akan berubah warna. Jadi kertas lakmus merah itu tidak akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam asam dan netral, akan berubah warna menjadi biru apabila dicelupkan ke dalam basa. Kertas lakmus biru jika dicelupkan ke dalam asam akan berubah menjadi merah, dicelupkan ke dalam basa tidak berubah warna, dicelupkan ke dalam netral tidak berubah warna. Jadi kertas lakmus biru apabila dicelupkan ke dalam basa dan netral tidak berubah warna, apabila dicelupkan ke dalam asam akan berubah menjadi merah. Kita akan melakukan percobaan. Alat bahan yang kita gunakan adalah kertas lakmus biru, kertas lakmus merah. Ini kertas lakmus merah yang sudah kita potong, kertas lakmus biru yang sudah kita potong. Lalu kita membutuhkan bahan-bahan: air teh, air kopi, air cuka, larutan obat mah, air tomat, air sabun, pelat tetes, pipet tetes. Oke. Pertama-tama kita letakkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ke dalam pelat tetes. Lalu kita tetesi ke zat apa yang akan kita lakukan percobaan. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu tabel percobaannya. Ini lembar pengamatan identifikasi asam basa. Ada zat yang akan kita uji di sini: air teh, air kopi, sabun, air tomat, air cuka, larutan obat mah. Lalu yang akan kita amati adalah perubahan warna kertas lakmus merah akan berubah menjadi apa, lakmus biru akan berubah menjadi apa, lalu kesimpulannya apa. Nah, kita coba pada percobaan pertama. Kertas lakmus merah dan biru sudah kita siapkan. Lalu kita cobakan kepada air teh. Kita ambil air teh menggunakan pipet tetes. Lalu kita tetesi pada kertas lakmus merah dan biru. Kita tunggu sebentar, lalu kita akan perhatikan selanjutnya apa yang terjadi. Sementara itu lanjutkan pada percobaan keduanya. Kertas lakmus merah dan biru kita siapkan, lalu ujikan pada larutan kopi. Seperti itu seterusnya sampai air sabun, tomat, cuka, dan larutan obat mah sudah kita lakukan semuanya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil percobaan seperti berikut. Ini adalah pengujian kita yang pertama terhadap air teh. Di sini dapat kita lihat bahwa kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru tetap biru. Nah, datanya bisa kita pindahkan ke tabel. Air teh, kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru tetap biru. Nah, kita lanjutkan pada percobaan kedua yang kita lakukan tadi
air kopi, ini datanya. Data yang kedua, ini merah tetap merah, yang biru juga tetap biru. Kita pindahkan ke tabel. Merah tetap merah, biru tetap biru. Lalu pada percobaan ketiga adalah air sabun, dan ini data yang kita dapatkan. Nih, Tasakmus merah menjadi biru, biru berubah menjadi biru. Jadi merah menjadi biru, biru tetap biru. Lalu dan seterusnya dengan tomat, dengan air cuka dan obat mah. Ini dengan tomat merah dua-duanya, dengan cuka merah dua-duanya, dengan obat mah biru dua-duanya. Kita lengkapi datanya dengan tomat merah, dengan cuka juga merah, dengan obat mah biru. Lalu kita coba ambil kesimpulan. Merah menjadi merah, biru menjadi biru, itu berarti netral. Merah tetap merah, biru tetap biru, juga netral. Merah menjadi biru, biru tetap biru, biru kedua-duanya berarti basah. Merah tetap merah, biru menjadi merah, merah kedua-duanya berarti asam. Merah tetap merah, biru menjadi merah, merah dua-duanya berarti asam. Merah menjadi biru, biru tetap biru, biru kedua-duanya berarti basah. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa air teh bersifat netral, air kopi bersifat netral, air sabun bersifat basah, air tomat bersifat asam, air cuka bersifat asam, dan larutan obat mah bersifat basah. Nah, itu uji larutan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita, identifikasi asam basa menggunakan indikator alami. Indikator alami itu adalah indikator yang terdapat di alam. Kita ambil contoh misalnya kunyit. Kunyit pada zat yang bersifat asam akan berwarna kuning, pada zat yang bersifat basa akan berwarna jingga. Bunga sepatu pada zat yang bersifat asam berwarna merah, pada zat yang bersifat basa berwarna kuning, dan seterusnya. Banyak zat-zat yang dapat kita gunakan sebagai indikator alami. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang identifikasi asam basa menggunakan indikator alami. Nah, indikator alami dapat digunakan kunyit, bunga sepatu, daun pacar air, bunga nusa indah, kubis, bibit, bunga bougainville, bunga mawar merah, bunga kana, bunga manggis, bunga anggrek, bunga kamboja, dan lain-lain. Contoh di sini perubahan warna untuk kunyit. Kalau di kunyit dikenai zat yang bersifat asam akan berwarna kuning, sedangkan kalau zatnya bersifat basa akan berwarna jingga, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kita akan melakukan percobaan identifikasi asam basa menggunakan indikator alami. Yang kita gunakan di sini adalah bunga geranium. Bunga geranium. Tuh. Alat yang kita gunakan pelat tetes, beker gelas, cuka, sabun, lalu zat yang kita tidak ketahui pH-nya. Lalu ini kita coba untuk mengetahui obat mah itu nanti akan bersifat asam atau basa. Oke. Jadi langkah pertama adalah bunga geraniumnya kita haluskan, lalu kita tambah sedikit air. Nah, bunga geranium ini kita ambil menggunakan pipet, kita letakkan di pelat tetes.
Pertama kita akan lihat reaksi bunga geranium terhadap asam dan basa. Nah, asam cuka adalah zat yang bersifat asam. Jadi kita akan tahu bagaimana reaksi bunga geranium terhadap asam. Nah, ternyata warnanya berubah menjadi warna pink muda. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana reaksi bunga geranium terhadap basa. Karena kita sudah tahu sabun itu bersifat basa, maka kita lihat bagaimana reaksinya terhadap sabun yang bersifat basa. Agak terganggu karena ada busa-busa sabun. Nah, tapi warna yang diciptakan itu warna ungu. Warna ungu. Pinknya agak lebih mudah dan ada warna ungunya yang muncul. Nah, jadi ini disebut dengan uji pendahulu. Jadi dengan uji pendahulu kita tahu kalau zat yang bersifat asam akan berwarna pink lebih tua, sedangkan zat yang bersifat basa akan berwarna agak ungu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menguji zat yang tidak kita ketahui sifat asam basanya. Ada dua zat yang kita akan uji. Yang pertama ini adalah zat, kita beri label A. Apakah ini bersifat asam atau basa? Kita lihat. Warnanya pink. Warnanya pink. Nah, berarti zat ini bersifat asam. Kita lihat lagi pengujian terhadap tablet obat sakit mah. Kita lihat bagaimana reaksinya. Tidak membentuk warna pink, tapi ada warna ungu, warna yang cenderung lebih ungu. Berarti obat sakit mah bersifat. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari identifikasi asam basa menggunakan larutan dengan indikator buatan. Ada berbagai macam indikator buatan, dapat kita lihat di sini. Phenolphthalein dengan trayek 8,3 sampai 10. Larutan asam tidak berwarna, larutan basa merah muda, dan seterusnya. Ada bromtimol biru, metil merah, metil jingga, bromkresol hijau, bromkresol ungu, alizarin kuning. Itu dengan trayeknya sudah ditayangkan. Lalu larutan asam warnanya apa, larutan basa warnanya juga apa. Kita akan langsung ke contoh soal saja. Ini soalnya. Lakmus, pengujian dua jenis larutan menggunakan beberapa indikator menghasilkan data berikut. Indikatornya yang digunakan ada 3 macam: lakmus merah, lakmus, kemudian metil merah, bromtimol biru, dengan trayeknya, perubahan warnanya, dan hasil uji larutan 1 dan larutan 2. Yang ditanya adalah nilai pH 1 dan larutan 2. Nah, jika ada data seperti ini, maka kita mengerjakannya menggunakan garis bilangan. Jadi kita buat garis bilangan untuk pH 1 dan garis bilangan untuk pH 2. Yang pertama untuk larutan 1, yang kedua untuk larutan 2. Nah, sekarang kita perhatikan kembali datanya. Larutan 1 di sini, ini larutan 1. Nih,
larutan 1 yang ini datanya, warnanya biru. Nah, biru pada perubahan warnanya ada di sebelah kanan. Nah, berarti trayek pH yang kita gunakan adalah sebelah kanan juga. Jadi apabila data yang kita ambil dari sebelah kanan berarti lebih besar. Jadi artinya larutan 1 berwarna biru artinya mempunyai pH lebih dari 8,3. Nah, maka di garis bilangannya kita bisa bikin tanda lebih dari 8,3. Seperti itu. Sekarang kita lihat data 2. Data 2 itu kuning ada di sebelah kanan juga, berarti datanya data kanan juga yang kita ambil. Data kanan yang kita ambil itu 6,2, berarti pH nya lebih dari 6,2. Kita letakkan lagi di garis bilangannya, lebih dari 6,2. Jangan terbalik posisi 6,2 8,3 ya. Jadi 6,2 lebih dulu dibandingkan 8,3. Lalu lihat data 3-nya. Data 3-nya biru ada di kanan juga, maka data kanan lagi yang kita ambil. Nah, posisi 7,8 itu di mana? Pasti di antara 6 dengan 8 kan? Jadi ada di tengah sini 7,8. Nah, berarti pH larutan 1 itu lebih dari 6,2, berarti ke kanan arahnya lebih dari 7,8, ke kanan juga lebih dari 8,3. Itu artinya di sini. Nah, maka jawaban ini dapat kita bikin bahwa pH larutan 1 itu lebih besar atau sama dengan dari 8,3. pH larutan 1 lebih besar sama dengan 8,3. Sekarang kita lihat larutan 2. Kita lihat lagi data larutan 2. Pertama-tama merah. Nah, ada di manakah merah? Oh, ada di kiri. Berarti data yang kita ambil data kiri 4,5. Apabila kita mengambil data kiri berarti 4,5, berarti itu artinya pH lebih kecil dari 4,5. Nah, maka kita tuat lagi di garis bilangan yang kedua, pH nya kurang dari 4,5 gitu. Sekarang kita lihat data 2. Data 2 ternyata berwarna jingga. Nah, sedangkan di data perubahan warna itu merah ke kuning. Warna jingga itu berada di antara merah dengan kuning, di tengah-tengah. Jadi trayeknya juga di tengah, berarti lebih besar dari 4,2, lebih kurang dari 6,2. Karena jingga ada di warna tengah ini. Ya, jadi pH itu untuk metil merah lebih besar dari 4,2 kurang dari 6,2. Jadi kita bisa bikin lagi di sini 4,2 lebih besar dari 4,2 kurang dari 6,2 kurang dari 6,2. Nah, sekarang kita lihat data 3. Kuning ini kuning, sedangkan di sini juga kuning ada di kiri, berarti berapa itu? 6,0, berarti kurang dari 6,0. Di mana 6,0? Sini posisinya 6,0. Jadi jangan terbalik ya, di urutannya 4,2, 4,5, 6,0, 6,2. di mana trayek pH nya lebih dari 4,2 kurang dari 4,5 kurang dari 6,0 kurang dari 6,2, maka itu berarti jawabannya di sini. Nah, jadi nilai pH nya kurang dari 6,2 lebih dari 4,2. Nah, kurang dari 6,2 lebih dari 4,2.